Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau gali lebih dalam nih, satu profil pemimpin dari materi yang Anda bagikan, spesifiknya dari buku Empowered ya, bab 76, fokus ke Evit Larizadeh Dugan. Ini kayaknya ngasih kita apa ya, intipan singkat tapi padat gitu ya soal filosofi kepemimpinan orang yang, wah, kontribusinya besar di dunia teknologi. Siap kita bongkar? Siap, siap. Jadi Afid Larizadeh Dugan ini profilnya memang menarik banget nih di bab ini. Dia kan investor venture capital, terus jadi penasihat juga buat banyak perusahaan teknologi. Terus aktif banget di code.org, itu loh organisasi yang bantu perempuan sama minoritas belajar coding. Dan wah dapat penghargaan OBE juga, Order of the British Empire. Keren kan? Atas kontribusinya. Terus apa sih pilar-pilar utamanya menurut buku itu? Nah, kalau dari kutipan langsung si Evit di buku itu, filosofinya itu disederhanain jadi 3 komponen utama. Gampang diingat sih sebenarnya. Yang pertama itu kepercayaan dan keamanan. Trust and safety. Oke, kepercayaan dan keamanan. Iya. Jadi ini bukan cuma sekedar percaya biasa gitu ya, tapi lebih ke nyiptain lingkungan di mana tim itu merasa aman secara psikologis. Jadi mereka nyaman buat ngambil risiko interpersonal, kayak ngusulin ide aneh, ngakuin kesalahan, atau nanya tanpa takut dihakimi atau gimana ya dibikin malu gitu. Psychological safety ya istilahnya. Itu penting banget ya. Penting banget. Buku ini nekenin itu krusial karena ya inovasi itu kan dasarnya ambil risiko. Kalau nggak aman, ya ide baru susah muncul. Bener juga. Kadang kita fokus di percaya aja. Tapi aman secara psikologis ini, wah dalam juga ya. Apalagi buat tim yang harus berani coba hal baru. Oke, terus pilar kedua? Pilar kedua, kebebasan dan otonomi. Freedom and autonomy. Kebebasan dan otonomi. Ini bukan berarti lepas kendali gitu ya, tapi lebih ke ngasih tim masalah yang jelas buat dipecahin, terus kasih kebebasan buat nentuin gimana cara nyelesainnya. Jadi fokus ke apanya, bukan bagaimananya secara detail gitu ya. Betul, kasih kepemilikan atas solusi, bukan cuma ngasih daftar kerjaan. Menurut buku ini ya, ini yang micu kreativitas sama rasa tanggung jawab yang beneran. Tim jadi ngerasa dipercaya buat mikir, bukan cuma ya ngerjain aja. Menarik, menarik. Jadi ada tujuan jelas, tapi caranya fleksibel. Pasti ada tantangannya juga ya buat nyimbangin ini biar tetap sejalan sama visi besar perusahaan. Oke, pilar ketiga. Yang ketiga, ini juga penting banget, budaya dan tujuan. Culture and purpose. Budaya dan tujuan. Ini soal ngebangun budaya kerja yang kuat, yang nggak cuma efisien, tapi juga punya makna gitu. Didorong sama tujuan bersama yang jelas, yang menginspirasi. Orang kan perlu ngerasa kerjaan mereka itu penting ya. Ada kontribusinya ke sesuatu yang lebih gede dari diri mereka sendiri. Jadi why-nya itu harus kuat ya. Persis. Bab ini kayaknya nunjukin kalau Evit itu pinter banget ngomongin kenapanya di balik kerjaan. Itu yang ngiket tim secara emosional. Jadi 3 pilar ini, kepercayaan dan keamanan, terus kebebasan dan otonomi, sama budaya dan tujuan. Ini kayaknya saling terkait erat ya, nggak bisa dipisah-pisah gitu. Iya bener banget. Buku ini sih lebih fokus ke esensi filosofinya ya. Sebagai contoh, pemimpin yang empowered. Mungkin nggak detail cerita kasusnya panjang lebar, tapi penekanannya yaitu tadi, gimana 3 elemen ini kerjanya barengan, sinergis gitu. Kan nggak mungkin ada otonomi beneran kalau nggak ada rasa percaya dan aman, ya kan? Iya, masuk akal. Terus, budaya kuat juga susah dibangun kalau tujuannya nggak jelas atau orang takut buat ngomong gitu. Jadi tantangannya lebih ke konsistensi pemimpin ya, buat terus jaga 3 hal ini, apalagi pas lagi susah atau ada tekanan. Tepat. Ini bukan kayak checklist yang dicentang sekali terus selesai, tapi perlu dipelihara terus-menerus. Sistem yang hidup lah istilahnya. Jadi intinya balik lagi ke sisi manusianya ya, gimana caranya biar potensi tim itu keluar maksimal dengan nyiptain kondisi yang pas. Ini benar-benar inti dari empowerment itu sendiri. Betul sekali. Profil Afid Larizadeh Dugan di bab ini jadi semacam ilustrasi kuat buat tesis utama buku Empowered itu sendiri. Bahwa tim yang benar-benar diberdayakan, yang punya kepercayaan, otonomi, sama tujuan jelas itu kunci buat hasilin inovasi dan ya hasil yang luar biasa di zaman sekarang. Fondasi manusianya itu segalanya.
Meskipun profilnya ringkas ya di bab itu, tapi saripatinya dapat banget soal kepemimpinan yang memberdayakan. Ini jadi ninggalin satu pertanyaan penting nih buat kita renungkan, dan tentunya buat Anda juga yang dengerin berdasarkan materi ini. Iya, pertanyaannya adalah gimana Anda bisa secara konkret, secara aktif gitu ya, mulai numbuhin salah satu atau mungkin ketiga elemen ini, kepercayaan dan keamanan, kebebasan dan otonomi, serta budaya dan tujuan bersama. Di lingkup pengaruh Anda sendiri, sekecil apapun itu perannya. Tujuannya ya buat dorong hasil yang lebih baik dan juga lingkungan kerja yang lebih manusiawi dan inovatif pastinya.